Kadang hal kecil itu emang gak kerasa sama kita, tapi bisa berdampak besar ke depannya. Selamat datang dalam program Ruang Tengah, tempat semua orang yang ingin bercerita tanpa harus ada kata terpaksa. Siapkan teh hangat kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Halo. Setelah sekian lama gue gak pernah mengupdate podcast, terutama Ruang Tengah, dan juga sangat jarang sekali. Untuk pertama kalinya juga gue mau membuat YouTube, dan ini baru coba-coba sih, nggak tahu ke depannya bisa konsisten atau enggak. Seperti yang gue sebutkan di awal, kalau hari ini kita akan ada program Ruang Tengah, dan sudah ada yang cerita di TikTok, ada yang DM gue, dan waktu itu gue kayaknya buka DM-nya tuh jam pagi gitu deh, sebangun tidur gue agak kaget. Gimana ya rasanya ya? Kaget aja gitu. Kok bisa ya ada orang yang kayak gini gitu. Kita cobain, bacain. Bang, gue mau cerita. Gue dari dulu emang suka nontonin video lu. Tapi video terbaru yang dipost ngebuat gue sakit. Kayak, oh, ini tuh hidup gue banget. Kalau boleh jujur bang, selama gue hidup sampai umur mau 21 tahun ini, udah banyak banget gue mikir buat bunuh diri. Gue tahu itu dosa. Gue tahu amal gue belum banyak. Tapi gue ngerasa kok gini banget ya rasanya bang. Gue ibadah, gue nangis, gue ngadu ke Tuhan. Dan BTW agama gue Islam ya bang, jadi gue sedikit paham lah kalau bundir itu memang diharamkan. Tapi di sisi keegoisan gue mikir lagi, umur orang tua gue udah gak muda lagi. Adik gue masih sekolah SMP. Gue perempuan, anak pertama bang. Kalau anak pertama itu, apalagi perempuan ya, kerasa banget sih beratnya. Yang cowok aja kerasa, gimana cewek? Kalau gue nggak ada, gimana nasib mereka bertiga? Gue nangis bang di situ. Tapi di satu sisi, gue ngerasa gak ngebantu apa-apa buat mereka. Dan gue juga bukan terlahir dari keluarga berada. Makanya gue milih kerja dan ngurungin diri buat minta izin kuliah sama ortu. Karena gue gak mau orang tua gue keluar uang lebih banyak. Dan gue mau usahain banggain adik gue. Tapi gue gak tahu kenapa selalu ngerasa gak berhasil dari segala hal. Gue selalu ngerasa setiap gue kerja pasti gue dapet gak enaknya. Gue juga gitu sih. Setiap gue resign juga gue mikir, oh, bapak gue lebih capek kerja buat nafkahin 3 orang. Sedangkan gue kerja buat dapet kebahagiaan diri sendiri aja belum terpenuhi. Tapi ortu gue juga gak nuntut harus ini itu sih. Cukup kasih kabar baik aja ke mereka. Cerita semua hal ke mereka. Gak nuntut harus kasih uang. Tapi gue tetap kasih sebagian penghasilan gue sih. Dan bisa dibilang keluarga yang cemara. Selalu kasih support dan pelukan. Tapi jujur ya bang, gue niatan buat bundir ini gak sekali ataupun 2 kali. Udah berpuluh-puluh kali, bahkan dari gue SMP. Tapi gue tetap bertahan demi keluarga. Dan ya gue harap kedepannya tetap bertahan dan gak nekat buat lakuin hal gila itu lagi. Tambahan lagi nih bang,
Gue niatan bunuh diri bukan cuman mau lompat dari jembatan pakai pisau, ngebut di motor, nyebrang galet kanan kiri, lari pas kereta lewat, dan masih banyak lagi bang. Gue cuma mau kayak hidup tuh kenapa harus banyak tekanan? Kenapa gak cukup makan tidur ibadah aja? Dan makan itu kita dapat uang dari kerja yang emang sebenarnya gak ada tekanan sama sekali. Dan ya itu baik lagi ke sistem negara. Tapi ya sampai sekarang ego gue masih tinggi. Makanya ada pemikiran buat ngelakuin itu dari SMP. Karena SMP gue depresi gak masuk sekolah impian. SMK gue dibully mati-matian. Baru lulus gue kerja perbantuan dan gaji gue dibayar 500.000 dari 2,5-3 juta. Dengan alasan pembayaran barang hilang. Padahal gue udah niat banget itu uang bahagiain satu keluarga. Tapi dipatahin gitu aja. Gue nangis sampai demam tinggi, sampai tipes gue. Di situ gue udah mikir, apa gue mati aja ya? Karena gak bisa ngebagiin mereka juga. Tapi ternyata gue berhasil ngelewatin itu walau butuh proses yang lama buat sembuhnya. Seperti yang kita tahu, kalau hal-hal yang seperti itu kan dilarang ya sama agama. Dan banyak orang sih yang pengen menyelesaikan masalahnya dengan mengakhiri dari perjalanannya gitu. Semua orang pasti tidak menyarankan untuk itu gitu. Dan semua orang tuh selalu punya masalahnya masing-masing kan ya. Mungkin masalah yang dialami sama orang ini atau sama orang lain itu bisa lebih berat banget. Gue juga gak ngerti sih gimana jalannya orang-orang sampai nemuin titik dimana mereka tuh ngerasa bahwa oh, gue bisa ngelewatin ini semua loh gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh tanpa kita sadari itu tuh udah ditentuin sebetulnya. Udah dikasih jalan aja gitu. Cuman kita gak ngerasa tuh. Gue seneng banget nih kutipan yang pernah gue lihat. Ada orang tuh yang bilang kalau semakin masalah lo berat, artinya sebentar lagi lo akan mendapatkan kebahagiaan yang banyak. Mungkin kalau ya mungkin ada yang bilang sih kalau misalkan kehidupan itu cuman masalah doang isinya. Bahkan gue juga mengamini itu gitu ya. Maksudnya gue merasa bahwa kayaknya hidup itu isinya masalah doang deh. Kayak hari ini masalah, besok masalah, terus ada senengnya ada. Tapi kayak cuman bentar doang. Kayak lo ngerasain gak nih, lo kerja 1 bulan, tapi lo digaji cuma 1 hari. Nah, 1 bulan tuh masalahnya gitu. 1 hari tuh bahagianya. Sama kayak gitulah kurang lebihnya. Gue tuh selalu merasa seperti itu. Apakah memang kayak gini ya jalannya? Dan buat gue, Tuhan tuh maha baik. Selalu ngasih jalan yang gak keduga-duga gitu. Kita lagi ada masalah, tiba-tiba dikasih jalan, kasih solusi. Dan kita gak pernah tahu kalau kejutan-kejutan yang dari Tuhan tuh gak pernah datang yang kayak ngomong dulu gitu loh. Pasti selalu dadakan. Dan gue harap setiap orang yang lagi merasakan masalah yang berat, semoga tidak melakukan jalan pintas untuk mengakhiri perjalanannya.
Sampai jumpa di ruang tengah selanjutnya. Dadah.